Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Automotive. Ya, gue mau bahas mobil ini guys. Buat teman-teman yang udah nonton atau bukan nonton sih, lebih kenanya tuh kayak ngikutin Instagram gue, pasti udah ngeliat story-story gue dari kemarin. Kalau ini Hyundai Ioniq 5 udah ada di rumah gue. Tapi kayak biasa, kalau di channel gue nggak maksudnya kalau channel gue bahas otomotif ya, gue nggak akan ngebahas soal torsi, mesin, dan yang lain-lain. Apalagi kalau misalkan nih ngomongin Ioniq 5, gue akan lebih ngomongin ke fiturnya, ke listriknya, dan yang paling penting adalah ini pembahasan di channel gue biasanya ketemu gadget ya. Ini juga menurut gue adalah sebuah mobil gadget. Gadgetnya apa? Ya ini adalah baterai guys. Baterai, dan ini tuh bisa dibilang power bank berjalan sebesar ini gitu loh. Dan bahkan ini tuh bisa nyalain listrik rumah guys. Nanti deh gue tunjukin sembari video ini berjalan ya. Tapi pertama, kayak biasa namanya first impression ya, mobil ini tuh pastinya secara fisik itu gue suka banget. Gue bisa bilang mobil ini sangat-sangat tidak feminim sih, tapi mobil ini tuh macho banget. Kelihatan dari garis-garis tegasnya, apalagi kalau misalkan kita ngeliatnya dari samping, garis di pintunya, terus ke spoiler belakangnya, terus pintu bagasinya. Terus juga nih kalau teman-teman lihat ya di bagian fender, di fender juga ada garis-garisnya kayak begini. Terus juga dari awal kita dapatnya peleknya tuh udah 20 inch, gede banget. Dan oh iya, ngomong-ngomong ini Ioniq 5 yang tipenya signature long range. Jadi yang paling mahalnya, yang mana nih harganya tuh 800 jutaan nih, siapin aja 900 juta ya. Tapi menurut gua ya ini mobil mahal, cuma value-nya tuh melebihi apa yang kita bayarkan. Jadi kalau ada comparannya, sebenarnya mobil ini tuh kayak seharga 2 miliar guys. Serius deh. Ngelihat bagian depannya juga grillnya itu nggak ada, semuanya ketutupin sama kamera sama sensor. Terus juga nih sebenarnya di bawah juga nih ada lubang ventilasi, dia itu bisa kebuka dan ketutup sendiri, ngikutin maunya dia, karena dia kalau kebuka itu buat ngebantu ngedinginin baterainya. Terus nih bagian lampu depannya kotak-kotak gini, tiap gue pakai ya orang-orang tuh selalu banyak yang salah fokus sama mata lampunya di sini. Dia tuh kayak wow gitu loh. Kalau si Hyundai nyebutnya ini adalah parametric pixel. Terus kamera, oh ya yang ngomongin kamera ya, di bagian depan ada, di bagian kaca depan juga ada, di belakang juga ada, dan ini kameranya itu 360. Terus juga kalau ngomongin display head unitnya, ini nggak ada lemot-lemotnya sama sekali. Ibaratkan kalau di handphone pakai chipset head unitnya itu yang flagship guys, nanti gue tunjukin. Terus juga nih kalau ngeliatin bagian belakangnya, lampunya juga ya, maksudnya lihat deh kotak-kotak kayak begini juga. Aduh keren banget sih asli. Cuma ya ini mobil nggak ada wiper belakangnya ya, dan ya udah emang gitu, pihak Hyundai sih bilangnya karena di spoilernya ada bolongan, jadinya airnya itu bisa kebawa sama angin sendiri pada saat mobil ini berjalan. Terus balik lagi ke bagian sampingnya juga, nih bagian door handle-nya. Oh, kalau gue mendekat karena kunci ada di kantong gue, dia kebuka sendiri. Intinya kalau mau buka pintunya, posisi itu kayak gini, semuanya ketutup rata, barengan sama doornya, barengan sama pintunya, jadi kayak kesannya tuh kayak aerodinamis banget gitu loh. Terus kalau mau ngebukanya ya sebenarnya kalau mau cara manual bisa, ini tinggal ditekan bagian depan, terus bagian belakang sini ditarik. Tapi kalau cara yang otomatisnya bener-bener ya tadi dengan cara kita mendekat ke mobilnya, atau nih ada kotak di sini, ini bisa dipencet, disentuh doang gitu sih, bukan dipencet ya, disentuh. Habis itu ya udah dibuka. Nah, kunci fisiknya tetap ada atau tidak? Ada. Nih, cuma ada tapi di bagian depannya aja. Gitu. Kalau mungkin baterainya lagi habis dari remote-nya gitu ya. Dan aduh, keren banget ya. Oh iya, tambahan kamera juga nih di bawah spionnya masing-masing, di kanan sama di kiri. Lampu-lampu pixelnya selain di bagian depan, belakang, lampu sennya juga ini masih kotak-kotak semua. Jadi emang kesannya tuh kayak mobil ini tuh sebenarnya kayak hatchback ya, cuma hatchbacknya tuh dia gede dan ini terlihat seperti mobil konsep. Makanya gue bilang ini maco sih, keren banget gitu loh. Munafik sih teman-teman tuh beli mobil nggak ngelihat fisiknya dulu, itu munafik. Pasti fisiknya dulu, kita seneng lihat harganya, kita bayar, terus tahu fiturnya itu banyak, ya makin seneng gitu kan. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian fiturnya. Nah buat tahu fiturnya apa-apaan aja ya kita mesti masuk ke dalam. Kayak ini ada beberapa controller, biasa dari pintu yang supir ya sebelah kanan. Kayak ini paling atas buat ngelipet ngebuka spion, terus ini spion kanan, spion kiri, mau teman-teman atur yang mana. Dan ini aturannya, pengaturannya, maksudnya mau diubah semana kacanya.
Terus kemudian ini buat ngunci, ini buat ngebuka pintu, ini buat ngunci pintunya. Terus yang ini buat naik turunin jendela yang supir sama sebelahnya. Dan ini bisa otomatis keduanya. Sedangkan yang ini buat belakangnya, ini nggak bisa otomatis jadi masih ditahan. Nah terus kalau yang ini child lock, yang ini gue suka nih. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang lain child locknya itu manual ada di di dalam pintu yang bagian belakangnya. Nggak bisa kita atur sendiri dari pintu supir. Tapi kalau ini Ioniq 5 ini bisa, dan ini gue seneng banget karena gue punya anak kecil 2 gitu loh di rumah. Terus juga nih kalau teman-teman lihat di bagian door trimnya kita dikasih lampu-lampu ambience ya. Ini defaultnya tuh warna biru pada saat datang ke tempat gua, tapi aslinya kita bisa ngubah warnanya tuh banyak banget lewat head unit. Oke, nih ke bagian langsung head unitnya seperti ini ya, ada 2 layar dan ini gue ngeliat itu tajam, layarnya rapet banget juga, pixelnya tuh keren dah pokoknya. Dan sepertinya nih layarnya itu IPS, bukanlah yang AMOLED atau apalagi Super AMOLED enggak ya. Terus ini juga kelihatannya kayak rapet banget gitu loh guys. Jadi kita tuh kayak nyentuh layarnya tuh kayak tipis banget gitu loh. Nah yang sebelah kanan ini lebih ke yang data perjalanan kayak odometer, terus juga tripnya udah berapa, average, berapa kecepatan kilometer sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini ya jarak dari mobil ini bisa seberapa jauh, dan sisa baterainya di sini ada di kiri bawah 67%, sama di sini juga nih ada 67%. Nah terus ini juga yang bagian dashboard sebelah kanan ada salah satu fiturnya si Hyundai Smart Sense yang gue suka banget, yang mana itu ngebantu para penggunanya. Ini ada lane keeping assist, terus juga ada adaptive cruise control yang mana ini pakai radar yang ada di grill depan tadi ya, walaupun tidak ada grillnya, jadi pakai kameranya juga. Nah ini tuh ngebantu banget kalau misalkan lagi di dalam perjalanan. Kalau yang paling gue rasain sih pas lagi di jalan tol itu, jadi mobil tuh bisa ngikutin garis yang udah ada. Kita tuh tangan jadi lebih rileks, nggak mesti belok-belok. Jadi ketika ada di jalan tol dia belok kanan, nah ini setirnya tiba-tiba bisa belok kanan sendiri. Terus kalau misalkan lagi macet kita nggak perlu mencet rem, karena mobil ini tuh ngerem pelan-pelannya tuh enak banget. Dan ini ngebantu banget buat kita sebagai yang driver ya, jadi nggak begitu capek di perjalanan yang macet. Atau misalkan kita kayak enakan ngobrol pas lagi macet, ngelihat ke sebelah kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba yang depan tuh udah jalan. Nah ini ada notifikasinya kayak nit mobil depan udah jalan, oh yaudah kita jalan lagi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngasih tahu aja. Jadi ya apa ya, intinya pas lagi macet tetap fun gitu loh pakai mobil ini. Nah semuanya ini sebenarnya juga bisa kita setting dari display yang sebelah kiri sini guys. Jadi ini kalau teman-teman lihat sekarang adalah soal mobilnya. Kalau kita klik sini, ini ada data-data mobilnya. Kalau AC-nya nyala kita bisa 328 km lagi, tapi kalau AC-nya mati bisa lebih jauh lagi. Nah ini kalau kita mencet home di sini tuh ada banyak banget, cuman ntar dulu ini yang di layar, tapi gue mau ngasih tahu dulu yang ada tombol fisik yang di bawah. Ini dari sebelah kiri, ini ada sensor parking, jadi buat bunyi atau tidak bunyi. Ini buat kameranya, kamera 360 di sini juga kita bisa ngelihat, dan ini smooth banget guys. Tuh, ini jadi sekeliling kita nih, kayak gimana nih. Widih. Oh yang menurut gue keren adalah nih teman-teman perhatiin bagian ban depan di sininya nih ya. Gue putar ke kanan, tuh si bannya juga ikut putar ke kanan, ya kan, bisa gue zoom juga. Oke sekarang gue putar ke kiri. Dia juga muter ke kiri kan guys. Jadi kayak real time banget gitu loh, animasinya juga aduh keren banget deh. Terus balik lagi, ini yang tombol tune, ini adalah tombol radio. Ini juga ada atas bawah buat nyari frekuensinya. Kayak gini nih visualnya, kita klik radio tuh. Gitu ya, bawah atau ditekan udah oke, berarti yang ini. Terus habis itu nih ada bagian setup, kita klik. Ini buat setup kayak vehicle, soundnya mau kayak gimana, device kayak gitu. Terus ini ada bintang adalah favorit, jadi teman-teman naruh yang apa buat di favoritin udah. Nah terus ini bagian media, kalau kita klik, nah ini ada ya tadi ini nyambung sama Bluetooth handphone gua, tapi ada lagi yang lain, FM radio, USB juga bisa, USB video, USB musik, Sound of Nature, AM, radio juga. Terus ini ada Android Auto sama Apple CarPlay. Sound of Nature di sini kalau kita lagi diem gitu ya, ataupun ya lagi males denger musik yang aneh-aneh, ya kita bisa denger kayak gini sih. Ini rainy day, hujan, ini ombak, ini hutan.
kayak gitu-gitu. Lucu aja sih. Terus ini terakhir di sebelah media nih ada home. Ya udah balik ke home yang ini sih sebenarnya home tuh. Nah, terus ini adalah ya udah volume kanan kiri. Terus kalau ditekan ini jadi media off gitu. Nah, terus ini bawah-bawahnya ini adalah indikator AC dan pendinginan yang lain. Ini semuanya touchscreen. Di sebelah kiri ada 20, sebelah kanan 20. Ini sebenarnya bisa dipilih mau buat penumpang sebelah kiri atau buat yang nyupir di sebelah kanan. Jadi bisa individual, bisa juga jadi satu gitu. Nah, kayak ini gue ubah 19, 18, 17 derajat, ini sebelah sini doang dan di sebelah kanan gue. Sedangkan yang penumpang sebelah kiri masih tetap stay di 20 derajat Celcius gitu. Jadi bisa individu masing-masing lah. Kalau gue suka yang dingin, bini gue misalkan lagi kedinginan ya dia naikin sendiri, gue yang dingin sendiri bisa kayak gitu-gitu. Terus ini buat sirkulasinya yang di dalam mobil aja, jadi udara dari luar nggak masuk. Ini heater juga. Ini buat gedein atau ngecilin kipasnya, disentuh juga. Terus kalau yang ini kayak biasa mau dari depan, mau dari kaki, atau dari depan dan kaki kayak gitu-gitu. Nah, kalau sebelahnya ini auto, kayak misalkan ini kan anginnya dari level 1 ya. Teman-teman dari luar mobilnya kepanasan banget, jadi pengen cepet dingin ya diklik auto aja. Ini autonya juga ada 3 tingkatan gitu loh. Ini yang 1 tuh yang kecil anginnya, yang 3 ini yang paling kencang, dan 2 ini yang medium kayak gitu. Buat balikinnya lagi, misalkan berisik gitu ya, kayak ini kan 3 nih anginnya berisik banget, udah klik aja nih yang bagian bawah sini, jadi anginnya dijadiin 1 lagi dan udah autonya menghilang. Nah, terus ini juga sebelah kanannya ada climate. Nah, climate ini adalah buat masuk ke bagian settingan soal AC guys. Tuh, jadi displaynya semua di sini. Ini tadi gue bilang nih yang buat supir doang di sebelah kanan, kita bisa atur dari display juga. Ini yang buat penumpangnya juga bisa. Woi, panas sekali. Gitu. Tapi kalau nggak mau masing-masing, tinggal disinkron aja nih, pilihnya yang ini, sync, nyala warna biru, dan yaudah nih gue turunin yang kanan, yang kiri juga ikutan turun. Gitu. Ini suhu di outdoor, di luar juga ada kayak gitu-gitu. Terus ini AC-nya mau nyala atau tidak. Terus ini yang tadi ya, tuh tampilannya mau yang dari depan sama bawah, atau bawah aja bagian kaki, atau bagian depan aja kayak gitu-gitu. Nah, terus nih autonya, nih yang anginnya mau berapa, kayak gini sampai 8 tingkat kecepatan anginnya. Dingin banget ya. Terus ini di bawahnya climate adalah yang bagian warmer. Jadi kalau yang warmer ini adalah kursi. Jadi kursi driver ataupun penumpang ini bisa didinginin atau bisa dihangatkan. Enak banget ini tuh. Ini juga dia bisa kejadian karena bisa keluar dari pori-pori joknya guys. Nah, terus nih kalau yang tuas-tuas kayak biasa ya, sebelah kiri tuh buat wiper, terus air wiper kalau ditarik. Terus ini juga ada switch lagi buat nambah sama ngurang-ngurangin listriknya, daya listrik yang terpakai. Di sini ada displaynya. Terus di sebelah kiri sini ada drive mode, yang mana ini sekarang gua posisinya adalah eco. Terus ada normal, dia berubah seperti ini, dan tipe sport, mode sport kalau mau butuh akselerasi yang lebih ngagetin lagi, dan jadinya berwarna merah kayak begini di displaynya. Terus ini kayak biasa kontrol di setirnya kayak volume, terus kita buat naik turunin next song, atau ini buat ditekan buat mute juga bisa. Terus di sebelah kanan kayak line keeping assist-nya. Terus ini ada buat ganti-ganti display di bagian head unitnya seperti ini, head unit bagian odometernya, tire pressure. Terus ngeliat nih line keeping assist-nya, sama ini data-datanya kita bisa turunin, kita tripnya udah berapa jauh, average-nya sama timernya. Terus juga nih semenjak ini akumulasi infonya, kita udah jalan seberapa jauh, dan average-nya tuh 6,2 km per kWh kayak gitu-gitu data-datanya ya. Nah, terus ini yang tadi gue bilang ya, adanya di sebelah kanan untuk yang persneling giginya. Jadi kalau mau jalan kita kan milihnya yang D, kita injak rem dulu, kita tinggal pindahin ke D, tuh birunya pindah ke D, dan udah ini mobil jalan. Kelihatan jalan, tapi jalan sih sebenarnya. Habis itu pindah ke N, kita mundur lagi, R, dia berwarna merah, dan kameranya udah langsung berubah kayak gini. Tuh. Ya, terus kalau udah nyampe, udah tinggal di N. Terus kalau mau ke P, parkir, di sebelah kiri ada pencetan. Tuh. Terus ini juga ada remnya, yang rem tangan, tapi ini elektrik, dikatasin. Terus kalau mau jalan, tinggal ditekan. Tuh, baru kita ke D.
Tapi sebenarnya nggak perlu sih, maksudnya nggak perlu apa namanya, nggak perlu ditekan lagi P-nya, karena kalau kita udah misalkan ini kita tarik, tuh ada tanda seru muncul, rem tangan aktif, kita langsung aja puter ini ke D setelah nginjak remnya, dan akhirnya bisa jalan, gitu. Oke, ini terakhir sebelum gue tunjukin soal power bank kelistrikan di mobil ini kita bisa ngapain aja. Nih gue mau nunjukin ini juga soalnya keren guys. Ini bagian kursi kita bisa ngatur secara elektrik baik buat yang supir ataupun buat yang penumpang. Dan yang belakang pun juga kita bisa ngatur sebenarnya dari sebelah kiri sini. Nah kalau yang ini biasa, kalau yang bagian bawah sini kita ke belakangnya buat mundur, ini buat ke depan, ke atas buat lebih ninggiin, bawah ya buat lebih ngerendahin jarak pandang kita gimana menyesuaikan tubuh buat ngelihat ke depan. Nah terus yang bagian atasnya sini ini buat naikin turunin footrest jadi biar bisa makin nyantai lagi. Terus ini sini buat senderan mau maju atau mundur. Terus yang ini jarang ada gue tahu ya di mobil ya. Nih ini yang bulatan ini bisa ke depan bisa belakang. Ini adalah lumbar. Jadi lumbar support buat di sini guys. Punggung bawah belakang ini enak banget jadi kalau ada lumbar gitu loh. Jadi kursi gaming lewat dah pokoknya. Ini lebih enak daripada kursi gaming. Nah terus nih ada tombol satu lagi yang sebelahnya footrest. Kalau kita tekan yang belakang ini 2 kali, ini jadi mode kayak relax gitu. Dan ini nih yang bagian senderan belakang dia otomatis akan rebah, joknya ke belakang, serta footrestnya bikin ke depan jadi kayak relax. Ini di caranya tuh tekan 2 kali terus tahan. Tuh. Lihat. Oh. Jadi ini tuh bisa kepake buat kita misalkan lagi nungguin gitu loh. Gua bawa bini gua misalkan, terus bini gua lagi ke Alfamart. Ya udah di Alfamart, gua nungguin bentar, pakai mode relax kayak tadi, enak banget gitu. Dan ini kursi ini bisa, kursi penumpang juga bisa. Kursi belakang kayak begini. Kalau mau kita ngubah yang baris kedua, kita bisa masuk ke memory seat configuration sini. Terus ini kita bisa maju mundurin ya dari head unitnya sini guys. Dan jadinya kursinya tuh kayak begini. Nah selain dari head unitnya, kita juga bisa ngatur sih lewat sini nih. Ini buat dimundurin, ini buat dimajuin juga buat yang kursi baris belakang ya. Kalau yang ini buat si penumpangnya. Jadi kita bisa ngaturin juga dari sisi si penyupir atau supir lah. Ibaratnya gitu. Terus buat sektor bagian lampu ini sebelah kanan kiri atau lampu baca ya. Ini modelannya sentuh sebelah sini dan sebelah sini. Terus kalau ini juga ada lampu huruf U doang yaitu sebelah sini. Nah, habis itu kalau yang sebelah sini dipencet ini ngikutin pintu. Jadi kalau pintu kebuka tuh dia baru nyala. Pintu ketutup dia mati. Nah buat nyalain manual semuanya klik yang sini, bahkan sampai ke bagian penumpang. Jadi yang dekat armrest itu ada lampu juga buat yang bagian belakangnya. Terus nih buat buka tutup bagian sunroof, dan sunroofnya keren menurut gua karena dia ngebukanya dari tengah terus ke kanan kiri gitu, jadi kayak ngebelah gitu, keren aja. Dan sunroofnya juga panjang, jadi penumpang di belakang kursi baris kedua juga bisa menikmatinya gitu, jadi bukan cuma di bagian yang supir dan penumpang di sebelah kirinya aja. Oke, ini beneran sekarang udah masuk ke bagian kelistrikannya yang gue demen. Asli guys, teman-teman punya gadget banyak di perjalanan jauh selama pakai Ioniq 5 ini tidak akan pernah kehabisan daya. Kenapa? Karena soket sama colokan USB-nya sama ada wireless key charging itu juga ada di mobil ini guys. Asli deh. Mulai dari yang pertama dulu, ini di bagian depan dekat kaki penumpang dan Pak supir, ini tuh ada 12 volt 180 watt untuk soketnya. Soket total ada 2, di depan sama di belakang. Di bagian bagasi ada 2 itu. Terus di sebelahnya ada colokan USB juga. Dan terus di bagian armrest di sini juga ada 2 colokan USB sama 1 key wireless chargingnya. Habis itu di handrest bagian belakang atau di dekat yang penumpangnya ada 2 colokan USB juga. Dan ini di bagian bawah tempat penumpang atau baris kedua duduk itu ada 1 colokan AC. Jadi colokan kayak di rumah biasa, dan colokan AC-nya ini 250 volt 16 ampere. Gue udah nyobain, bini gue udah nyobain maksudnya, dia bawa hair dryer 1800 watt dan dia bisa siap-siap di dalam mobil. Ini berguna banget loh dalam pemakaian sehari-hari. Jadi misalkan teman-teman mau ngajak pacarnya atau istrinya
mau jalan gitu misalkan ke kondangan atau kemana, tapi waktunya udah mepet, kita nggak bisa nungguin dia ngebenerin rambutnya, di perjalanan aja bisa nge-hair dryer pakai colokan biasa yang ke rumah. Karena daya yang keluar dari mobil ini wattnya tuh gede banget guys, 3,6 kWh atau 3600 watt. Itu lebih gede daripada rumah gue yang lama, wattnya itu 3500 doang. Gila ya, nanti kita cobain di rumah gue. Nah tapi ada syaratnya nih, syaratnya adalah baterai di mobil ini maksimal sisanya 20%. Jadi kalau di bawah 20% udah nggak bisa lagi ngalirin listrik yang sebesar itu. Jadi buat ya cadangan mobil ini biar bisa jalan buat ngecas lagi gitu ya. Yaudah, habis ini gue jepretin rumah gue, diturunin listriknya, maksudnya kita cobain buat nyalain apa-apa yang ada di dalam lewat mobil ini, si power bank terbesar yang bisa berjalan. Oke, lanjut. Oke, ini gue udah ngambil kabelnya male to male, cuma nggak panjang-panjang banget. Terus ini buat teman-teman lihat, listrik masih nyala ya, kipas angin nyala, lampu juga nyala. Dan nih gue mau coba matiin saklar listriknya. Gue matiin ya. Tuh. Kipas berarti sama lampu mati, gelap semua. Dah, terus nah buat ngambil alatnya ini udah ada dari paket penjualan ya. Namanya V2L Vehicle Toolkit. Oh iya, ini sekalian juga buat membuka bagasinya kita cuma tinggal mencet aja. Dia otomatis kebuka. Nah, terus nih ada di sini sih di balik bagasinya ada kotak panjang kayak begini. Nah, kayak gini juga mirip-mirip kayak buat ngecasnya ya. Bentukannya kayak gini. Ini tutup lagi tinggal dipencet juga. Oke. Kok kepencet, sorry. Nah, tutup. Sekarang dari sininya ini buka dulu nih, udah kita masukin nih alat V2L Vehicle Toolkit sini. Terus kemudian ini yang colokannya ini kita buka dulu, dipencet sini. Oke, udah tutup biar aman. Ini pencet. Terus jadi nggak bisa ketarik, berarti dia udah ya. Terus di sini gue sambungin ke kabel roll yang gue punya. Nah kabel rollnya nih yang gulungan gue keluarin semua biar aman, nggak ngegulung di sini takutnya panas ya. Nih gue colokin aja, harusnya udah langsung bisa sih. Tuh kan, bener, langsung bisa. Tanpa harus ada on off, dia langsung nyala. Kipas nyala, lampu bisa nyala juga semua lampu nyala. Oke, terus sekarang AC nih, AC gue nyalain, posisi sekarang mati, bisa. Power bank berjalan atau genset berjalan lo bisa dibilang, nyala guys. Wah, ya intinya listriknya udah berjalan di rumah ini, dan listrik ini didapat dari Ioniq 5. Gokil. Iseng lagi apa ya? Ini kan jadi bisa ceritanya tuh kalau misalkan rumah teman-teman sekomplek atau sekampung itu lagi mati listrik gitu loh, turun semuanya. Dan ya udah, listrik di rumah teman-teman bisa nyala sendiri berkat bantuan V2L dari Ioniq 5. Sekarang demonstrasinya apa ya? Misalkan kita lagi camping deh di luar, gue mau cobain main PS. Pastinya bisa sih main PS. Tapi dicoba aja nggak? Coba aja kali ya, TV, terus PS kita mainnya di luar sana, oke? Oke, ini skenarionya lagi di outdoor, terus kita main PS, akhirnya bisa ya. Ini juga malumin aja deh suara pengajian, ya. Anggaplah memang teman-teman tuh lagi ada di luar, jadi emang kanan kiri tuh bakalan berisik. Nih, dari V2L-nya tadi gue sambungin ke kabel roll. Dari kabel roll ya udah gue colok dong TV sama PS5-nya, dan ya udah. Ini bisa main. Wah, TV kayak gini kok vertikal ya? Kita ubah ke horizontal. Anjay. Bisa, guys. Habis itu ya udah. Nih, PS5 kita tinggal main aja udah. Arcade, single race, off, confirm.
ready, udah main. Tinggal nanti teman-teman juga nambahin speaker atau ini volumenya digedein, bisa juga. Nih kayak gini misalkan 50 ya. Nah, kayak gini jadi bisa main. Ntar gue hilangin musiknya dulu. Oh iya, tambahan juga nih kalau posisi lagi nyetir, kita misalkan mau belok kiri, sen kiri. Tuh, jadi ada kameranya guys. Ke kiri ya. Kalau kita sen kanan, kameranya dari kanan. Nah, kameranya itu ada di bawah spion yang tadi udah gue tunjukin. Jadi di masing-masing spion tuh ada kameranya memang. Sekarang kita jalan dulu sekalian. Ini udah mau closing sih, karena kesimpulan dari gua ini mobil kayak yang tadi gue bilang ya, ini tuh emang mobil masa depan banget. Jadi selain emang untuk berkendara, kita juga bisa manfaatin mobilnya sebagai daya listrik, baik buat banyak hal. Buat listrik rumah kalau misalkan mati, atau buat camping kayak tadi main PS. Terus kalau ditanya juga gimana soal kenyamanannya, swear ini mobil seharga 800 jutaan, hampir 900 lah. Ini worth it sih kalau menurut gue ya. Apalagi buat teman-teman yang mikirnya tuh lebih untuk masa depan. Terus apalagi kalau teman-teman juga pecinta gadget, ini mobil nggak salah banget. Juara nyamannya, terus juga ini kedap ya, kalau ngomongin soal kedap itu keren banget. Oh, sama satu hal lagi, sorry banget gue lupa guys. Harusnya dimention dari awal tadi pas lagi ngomongin dashboard. Yaitu adalah audio sistemnya. Audio system di sini, di Ioniq 5, kita dapat mereknya tuh Bose. Tahu sendiri kualitas Bose kayak gimana kan. Dan ini tuh suara bassnya tuh ajib deh pokoknya, bagus. Ada equalizer juga di sini, teman-teman bisa nambahin vokal, treble, bass, terserah, bisa diatur sesuai selera. Terus juga balik lagi yang tadi soal kedap dari tadi, gimana suaranya? Adem anyem kan? Ya intinya kayak gitu. Ini mobil maco banget dari bentuknya, terus juga future. Oh, sama satu hal lagi yang kepake banget guys dari pengalaman gue pakai mobil ini baru beberapa minggu adalah gini. Kalau teman-teman lagi nungguin seseorang misalkan di di basement, di parkiran basement, atau teman-teman lagi nungguin anak teman-teman lagi siap-siap sekolah, terus kita mau manasin mobilnya, kasarnya mau manasin gitu ya, mau ngademin dulu mobilnya. Biasanya kalau mobil bensin itu pasti bau kan karena ada asap knalpotnya. Tapi ini karena mobil listrik, tidak ada pembuangan, terus juga kenanya ramah lingkungan, teman-teman mau nungguin orang, mau nyantai di parkiran, itu nggak ada bau sama sekali, nggak ada emisi yang terbuang. Jadi teman-teman tuh kalau balik lagi nungguin orang, ya bisa adem anyem gitu loh. Nyalain AC-nya dulu, terus juga ya udah menikmati. Teman-teman masih ada urusan, baru pulang, misalkan baru pulang gitu ya, baru nyampe rumah, ternyata masih ada yang WA, masih mainin handphone tapi mesinnya masih nyala, AC-nya karena masih nyala, masih pengen ngadem gitu ya, garasi teman-teman nggak ada bau knalpot. Ngerti kan nih maksudnya ya? Kayak gitu guys. Oke deh ya. Dan ya udah sih ya, paling segini aja guys video dari gua soal Ioniq 5. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang mungkin emang masih ragu membeli mobil ini atau tidak. Silahkan dibeli aja, kalau ada budgetnya silahkan dibikin SPK-nya dulu. Dan semoga unitnya cepet sampai ya, karena ini emang mobil keren banget. Dan nih nyampe McD, mau pesan dulu. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nama pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.